jajaran Polres Gresik berhasil mengungkap kasus pengeroyokan dan perampasan yang dilakukan sekelompok gangster. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka, sedangkan 5 orang masuk daftar pencarian orang, DPO, Jumat, 9 Januari 2026. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, dari penangkapan gangster kampungan tersebut ada 5 pelajar yang menjalani hukuman sosial serta wajib lapor. Aksi gangster kampungan dilakukan di 2 lokasi yang berbeda dalam satu malam, yaitu di wilayah Kecamatan Dukun dan Kecamatan Panceng. Aksi sweeping tersebut menyebabkan korban mengalami luka bacok serta kehilangan barang berharga. Peristiwa tersebut terjadi Minggu, 4 Januari 2026, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Gangster yang berjumlah sekitar 20 orang berkonvoi sepeda motor di Jalan Raya Lowayu, Kecamatan Dukun. Mereka membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter yang diseret ke aspal. Dan rombongan tersebut mengejar korban bernama Eka Adi Pradana, 22, yang tengah berboncengan sepeda motor. Kemudian, motor korban ditabrak dari belakang hingga terjatuh. Setelah itu, korban dikeroyok oleh sekitar 10 orang. Salah satu pelaku berinisial IPN yang masuk DPO melukai pinggang kiri korban 2 kali menggunakan senjata tajam. Tidak berhenti di lokasi pertama, rombongan gangster kembali melanjutkan aksinya ke wilayah Kecamatan Panceng. Sekitar pukul 01.43 WIB, mereka menyerang korban lain bernama Ahmad Zaki Syarifuddin saat hendak masuk ke warung nasi goreng di Dusun Sono, Desa Ketanen. Korban dikeroyok, dilucuti pakaiannya, serta mengalami perampasan barang berharga. Dalam aksi tersebut, para pelaku juga merampas ponsel milik korban dan dengan total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Dari laporan korban, tim Resmob Satreskrim Polres Gresik melakukan pengejaran lintas wilayah hingga berhasil mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka kami amankan, salah satunya kami berikan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan kepada anggota. Ada 5 orang DPO dan 5 pelajar dikenakan sanksi sosial serta wajib lapor, kata Rovan. Identitas 3 tersangka adalah MS, 18, warga Kecamatan Sidayu, diamankan di rumahnya. Selain itu, tersangka MYS alias Somad, 26, warga Kecamatan Kebomas, ditangkap Rabu, 7 Januari 2026 di wilayah Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Kemudian tersangka MK, 21, warga Kecamatan Sidayu, ditangkap Kamis, 8 Januari 2026 dini hari saat bersembunyi di area persawahan Desa Kepohagung, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Sementara 5 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO, masing-masing berinisial AZN, AS, PSH, IPN, dan DVD. Berdasarkan hasil penyidikan, motif para pelaku adalah melakukan aksi sweeping atau pembersihan wilayah, imbuhnya. Dari para tersangka diamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit motor Honda CRF warna hitam dengan nomor polisi S3711 ABG, 4 unit ponsel berbagai merek, serta pakaian yang digunakan para tersangka saat melakukan aksi kekerasan. Adapun 5 anak di bawah umur yang turut berada dalam rombongan konvoi ditetapkan sebagai saksi. Mereka dikenai sanksi pembinaan berupa wajib lapor serta kerja bakti setiap hari Sabtu selama 2 pekan, katanya. Akibat aksinya, para tersangka dijerat pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yaitu pasal 262 tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Kemudian pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.
Rovan mengimbau kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya, sehingga tidak terjerumus dalam aksi kelompok yang mengatasnamakan perguruan pencaksilat, namun berujung pada tindak pidana. Mari bersama-sama kita jaga Kabupaten Gresik agar tetap aman dan kondusif, pungkasnya. Petualangan kriminal kelompok gangster yang meresahkan warga di wilayah Kecamatan Dukun dan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jatim, akhirnya berakhir di tangan polisi. Aparat Polres Gresik berhasil meringkus 3 orang anggota komplotan tersebut, termasuk sang ketua yang terpaksa dihadiahi timah panas. Tersangka utama sekaligus pemimpin gangster ini adalah Yusrisvan Faharizi, 26, warga Desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Gresik. Ia diringkus petugas saat berusaha bersembunyi di wilayah Mojokerto pada Rabu, 7 Januari 2026. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap Yusrisvan. Hal ini dilakukan karena tersangka melakukan perlawanan sengit yang membahayakan nyawa petugas saat proses penangkapan. Tersangka kami amankan melakukan perlawanan, sehingga diberikan tindakan tegas terukur karena melawan saat diamankan, tegas AKBP Rovan dalam konferensi pers, Jumat, 9 Januari 2026. Selain sang ketua, 2 anak buahnya turut dijebloskan ke sel tahanan. Mereka adalah MS, 18, warga Sidayu yang ditangkap di rumahnya, serta MK, 21, yang diringkus saat bersembunyi di area persawahan Desa Kepohagung, Tuban pada Kamis, 8 Januari 2026, dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan, komplotan ini beraksi pada Minggu dini hari awal Januari 2026. Dengan anggota mencapai belasan orang, mereka melakukan aksi sweeping di Kecamatan Dukun dan Panceng yang berujung pada pengeroyokan brutal. Para pelaku menyerang 4 korban menggunakan tangan kosong hingga senjata tajam. Tak hanya menganiaya, gangster ini juga merampas 3 unit handphone, HP, milik korban. Di hadapan penyidik, Yusrisvan berdalih aksinya tersebut hanya spontanitas. Tidak ada niatan merampas, di situ ada kesempatan, terus saya ambil HP, kilah tersangka Yusrisvan. Meski 3 orang telah tertangkap, Polres Gresik memastikan pengejaran terhadap anggota gangster lainnya belum berakhir. Polisi masih memburu 5 orang lainnya yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang, DPO. 5 orang kami tetapkan DPO, pungkas AKBP Rovan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman hukuman penjara yang berat.